Mistikus Channel. Selamat datang. Vlog Jalan Cinta Sang Sufi. Kisah Sufi. Sofyan Astauri, manusia suci dalam pandangan para Sufi. Abu Abdullah Sofyan bin Said Astauri lahir di Kufah pada tahun 97 Hijriah, 715 Masehi. Mula-mula ia belajar dari ayahnya sendiri, kemudian dari banyak orang-orang pandai di masa itu sehingga akhirnya ia mencapai keahlian yang tinggi di bidang hadis dan teologi. Pada tahun 158 Hijriah, 715 Masehi, ia menantang pejabat-pejabat pemerintahan sehingga ia terpaksa menyembunyikan diri di kota Makkah. Sofyan Astauri meninggal dunia tahun 161 Hijriah, 778 Masehi di kota Bashrah. Ia telah mendirikan sebuah madzhab fiqh yang bertahan selama 2 abad. Dan menjalani hidup pertapaan yang keras sehingga para sufi menyebutnya sebagai seorang manusia suci. Sofyan Astauri dan para khalifah. Kesalehan Sofyan Astauri nampak sejak ia masih berada di dalam kandungan ibunya. Suatu hari ibunya sedang berada di atas loteng rumah. Si ibu mengambil beberapa asinan yang sedang dijemur tetangganya di atas atap dan memakannya. Tiba-tiba Sofyan yang masih berada di dalam rahim ibunya itu menyepak demikian kerasnya sehingga si ibu mengira bahwa ia keguguran. Diriwayatkan bahwa yang menjadi khalifah pada masa itu ketika sholat di depan Sofyan memutar-mutar kumisnya. Setelah selesai sholat, Sofyan berseru kepadanya, "Engkau tidak pantas melakukan sholat seperti itu. Di padang mahsyar nanti sholatmu itu akan dilemparkan ke mukamu sebagai sehelai kain lap yang kotor. Berbicaralah yang sopan," tegur si khalifah. "Jika aku enggan melakukan tanggung jawabku ini," jawab Sofyan, "semoga kencingku berubah menjadi darah." Khalifah sangat marah mendengar kata-kata Sofyan ini lalu memerintahkan agar ia dipenjarakan dan dihukum gantung. "Agar tidak ada orang lain yang seberani itu lagi terhadapku," jelas si khalifah. Suatu hari tiang gantungan dipersiapkan. Sofyan masih tertidur lelap dengan kepala berada dalam dekapan seorang manusia suci dan kakinya di pangkuan Sofyan bin Uyainah. Kedua manusia suci itu yang mengetahui bahwa tiang gantungan sedang dipersiapkan, bersepakat, janganlah ia sampai mengetahui hal ini. Tetapi ketika itu juga Sofyan terjaga. "Apakah yang sedang terjadi?" tanyanya. Kedua manusia suci itu terpaksa menjelaskan dengan sedih sekali. "Aku tidak demikian mencintai kehidupan ini," kata Abu Sofyan, "tetapi seorang manusia harus melakukan kewajibannya selama ia berada di atas dunia ini." Dengan mata berlinang-linang Sofyan berdoa, "Ya Allah, sergaplah mereka seketika ini juga." Pada saat itu sang khalifah sedang duduk di atas tahta dikelilingi oleh menteri-menterinya. Tiba-tiba petir menyambar istana dan khalifah beserta menteri-menterinya itu ditelan bumi. Benar-benar sebuah doa yang diterima dan dikabulkan dengan seketika, kedua manusia suci yang mulia itu berseru. Seorang khalifah yang lain naik pula ke atas tahta. Ia percaya kepada kesalehan Sofyan. Si khalifah mempunyai seorang tabib yang beragama Kristen. Ia adalah seorang guru besar dan sangat ahli. Khalifah mengirim tabib ini untuk mengobati penyakit Sofyan. Ketika si tabib memeriksa air kencing Sofyan, ia berkata di dalam hati, "Inilah seorang manusia yang hatinya telah berubah menjadi darah karena takut kepada Allah." Darah keluar sedikit demi sedikit melalui kantung kemihnya. Kemudian ia menyimpulkan, agama yang dianut oleh seorang manusia seperti ini tidak mungkin salah. Si tabib segera beralih kepada agama Islam. Mengenai peristiwa ini khalifah berkata, "Kusangka aku mengirimkan seorang tabib untuk merawat seorang sakit. Kiranya aku mengirim seorang sakit untuk dirawat seorang tabib yang besar." Anekdot-anekdot mengenai diri Sofyan Astauri. Suatu hari Sofyan bersama seorang sahabatnya lewat di depan rumah seorang terkemuka. Sahabatnya terpesona memandang serambi rumah itu. Sofyan mencela perbuatan temannya itu, "Jika engkau beserta orang-orang yang seperti engkau ini tidak terpesona dengan istana-istana mereka, niscaya mereka tidak bermegah-megah seperti ini. Dengan terpesona seperti itu engkau ikut berdosa di dalam sikap bermegah-megah." Seorang tetangga Sofyan meninggal dunia, Sofyan pun pergi untuk membacakan doa pada penguburannya. Setelah selesai, terdengar olehnya orang-orang berkata, "Almarhum adalah seorang yang baik. Seandainya aku ketahui bahwa orang-orang lain menyukai almarhum,
kata Sofyan, niscaya aku tidak turut di dalam penguburan ini. Jika seseorang bukan munafik, maka orang-orang lain tidak akan menyukainya. Suatu hari Sofyan salah mengenakan pakaiannya. Ketika hal ini dikatakan kepadanya, ia segera hendak memperbaiki pakaiannya tetapi cepat-cepat dibatalkannya pula niatnya itu, dan berkata, aku mengenakan pakaian ini karena Allah dan aku tak ingin mengubahnya hanya karena manusia. Seorang pemuda mengeluh karena tidak sempat menunaikan haji. Sofyan menegurnya, telah 40 kali aku menunaikan ibadah haji. Semuanya akan kuberikan kepadamu asalkan engkau mau memberikan keluhanmu itu kepadaku. Baiklah, si pemuda menjawab. Malam harinya di dalam mimpinya Sofyan mendengar sebuah suara yang berkata kepadanya, engkau mendapat keuntungan yang demikian besarnya sehingga apabila dibagi-bagikan kepada semua jamaah di Padang Arafah, niscaya setiap orang di antara mereka menjadi kaya raya. Suatu hari ketika Sofyan sedang memakan sepotong roti lewatlah seekor anjing. Anjing itu diberinya roti secabik demi secabik. Seseorang bertanya kepada Sofyan, mengapa roti itu tidak engkau makan beserta anak istrimu? Jika anjing ini kuberi roti, jawab Sofyan, niscaya ia akan menjagaku sepanjang malam sehingga aku dapat beribadah dengan tenang. Jika roti ini kuberikan kepada anak istriku, niscaya mereka akan menghalangi diriku untuk beribadah kepada Allah. Pada suatu ketika Sofyan melakukan perjalanan ke Makkah, ia diusung di atas sebuah tandu. Selama di dalam perjalanan, Sofyan menangis terus-menerus. Seorang sahabat yang menyertainya bertanya, apakah engkau menangis karena takut akan dosa-dosamu? Sofyan mengulurkan tangannya dan mencabut beberapa helai jerami, dosa-dosaku memang banyak, tetapi semuanya tidaklah lebih berarti daripada segenggam jerami ini bagiku. Yang aku takut adalah apakah imanku benar-benar iman atau bukan. Betapa cintanya Sofyan terhadap semua makhluk Allah. Suatu hari ketika berada di pasar, ia melihat seekor burung di dalam sangkar. Si burung mengepak-ngepakkan sayap dan mencicit-cicit dengan sedihnya. Sofyan membeli burung itu lalu melepaskannya. Setiap malam burung itu datang ke rumah Sofyan, menunggui Sofyan apabila ia sedang sholat dan sekali-sekali hinggap di tubuhnya. Ketika Sofyan meninggal dunia dan mayatnya diusung ke pemakaman, si burung ikut pula mengantarkannya dan seperti pengantar-pengantar yang lain ia pun mencicit-cicit sedih. Ketika mayat Sofyan diturunkan ke dalam tanah, si burung menyerbu masuk ke dalam kuburan itu. Kemudian terdengarlah suara dari dalam kuburan itu, Allah yang Maha Besar telah memberi ampunan kepada Sofyan karena telah menunjukkan belas kasih kepada makhluk-makhluknya. Si burung mati pula menyertai Sofyan. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share dan subscribe serta nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.